Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai diorama 3 dimensi. Apa itu diorama? Kemudian, jenis-jenis diorama. Mari, simak terus video berikut ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu diorama. Di sini, diorama adalah gambaran kejadian, baik yang mempunyai nilai sejarah atau tidak disajikan dalam bentuk mini atau kecil. Kita dapat membuat apapun dalam diorama ini. Ingat, untuk mempermudah, gunakanlah skala yang beragam. Diorama juga bisa didefinisikan sebagai pemandangan sebuah dimensi mini, bertujuan untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya. Diorama biasanya menggambarkan bentuk-bentuk sosok atau objek-objek ditempatkan di pentas yang berlatar belakang lukisan yang disesuaikan dengan penyajian. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang mencolok antara market dan diorama. Diorama hanya menekankan pada isi pesan dari gambaran visual dan karakter tokoh. Selain itu, diorama lebih hidup daripada market. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa diorama merupakan salah satu media visual 3 dimensi, yaitu media yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga media tersebut mempunyai volume atau berbentuk isi. Sedangkan pemanfaatan media tersebut tidak perlu menggunakan proyektor, tetapi langsung dapat dilihat. Kita dapat menikmatinya secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik media diorama. Karakteristik media ini adalah wujud dari pemandangan dan atau lingkungan, serta isinya sama persis dengan bentuk kecilnya. Sehingga, ketika sedang melihat lingkungan sawah, misalnya, diorama harus memperhatikan detail pemandangan tersebut. Dalam pembuatannya, ada beberapa yang hendaknya diperhatikan, yaitu tentang ukuran diorama yang disesuaikan dengan tempat yang digunakan, serta siapa dan berapa banyak siswa yang akan melihatnya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita akan memaksimalkan dalam proses pembuatan diorama. Kemudian, bahan yang digunakan juga harus diperhatikan. Bahan yang digunakan tidak harus baru dan mahal. Bahan bekas juga bisa digunakan dan akan menambah nilai plus pada diorama tersebut. Dalam penggunaan warna pun juga demikian. Tentunya, warna yang digunakan disesuaikan dengan keadaan pemandangan dan atau lingkungan yang akan dibuat tiruannya. Sehingga, diorama yang diciptakan akan sesuai dengan bentuk aslinya. Setelah kita mengetahui karakteristik dan proses pembuatan diorama, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis diorama. Apa saja jenis-jenis diorama? Pertama, diorama tertutup. Diorama tertutup adalah diorama yang dibatasi oleh alas atau dasar dengan dinding samping kanan, dinding belakang, dan dinding samping kiri. Sedangkan, bagian depannya dibatasi dengan kaca transparan atau bening. Sehingga, jenis diorama ini hanya bisa dilihat dari sisi depannya saja. Jenis diorama yang kedua, yaitu diorama lipat. Diorama lipat yang dibuat dari lembaran kertas yang dapat membentuk 3 dinding yang menyatu atau suatu sudut ruangan, di mana antara dinding atau ruangan samping kanan dengan samping kiri bisa dilipat atau dibuka dan atau ditutup, sesuai dengan penggunaannya.
Jenis ini adalah model diorama yang paling terpraktis karena lipatan tersebut dapat dibawa dan disimpan dengan mudah. Jenis diorama yang ketiga adalah diorama terbuka. Diorama terbuka adalah diorama yang tidak dilengkapi oleh dinding batas pandangan seperti halnya kedua jenis sebelumnya. Diorama jenis ini karakteristiknya hampir sama dengan maket, yaitu suatu penggambaran suatu objek di atas bidang datar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan media diorama. Apa saja kelebihan dan kekurangan media diorama? Mari kita simak berikut ini. Kelebihan media diorama yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kreativitas seseorang saat mengekspresikan diri melalui berkarya seni diorama. Kelebihan media diorama yang kedua, yaitu memberikan pemandangan atau gambaran visual dari pokok yang sebenarnya dalam bentuk kecil. Kelebihan media diorama yang terakhir, yaitu dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi di suatu tempat, waktu tertentu dilihat dari posisi atau arah tertentu pula secara lebih hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan media diorama. Kekurangan media diorama yang pertama adalah alat-alat yang digunakan pun sangat rumit. Yang kedua, membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam membuatnya. Artinya, dalam hal ini, ketika seseorang ingin membuat media diorama, dibutuhkan ketelatenan, ketelitian, dan ketekunan. Dan kekurangan media diorama yang terakhir adalah membutuhkan waktu dan biaya. Dalam membuat media diorama, tidak sedikit kita akan menghabiskan banyak waktu serta biaya yang akan dikeluarkan. Demikianlah tadi materi mengenai diorama 3 dimensi. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.